Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan sampai saat ini, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita, qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali belajar, kembali menelaah, kembali thalabul ilmi dalam rangka membahas kitab Matan Abi Suja, syarah yang disyarah oleh Syekh Hisham Kamil Hamid hafizahullahu ta'ala dalam bukunya Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja'. Taib, kita telah sampai pada pembahasan yaitu apa saja hal-hal yang terlarang bagi perempuan yang haid dan nifas. Kemudian nanti akan dilanjutkan hal-hal yang juga terlarang bagi orang yang junub dan hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas atau yang berhadas kecil. Maka dari sini kita simpulkan pembahasan kita kali ini adalah hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas kecil dan yang berhadas besar. Taib. Dan perlu diketahui pembahasan ini adalah pembahasan yang terakhir dalam kitab Thaharah, dan insyaallah setelah pembahasan dalam masalah ini kita insyaallah lanjutkan pertemuan berikutnya, yaitu langsung masuk ke bab baru, yaitu pembahasan bab salat insyaallah. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, para thalibul ilmi yang dirahmati oleh Allah, kita langsung saja membahas dan menelaah syarah dari kitab Al-Imta' Matan Abi Suja'. Qala al-musannif rahimahullah, yakni Abu Suja', wa yahrumu bil haidi wan nifas thamaniyatu asya. Diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas 8 hal. As-salatu was-shaumu wa qiraatul Qur'an wa massul mushaf wa hamluh wa dukhulil masjidi wat tawafu wal wata'u wal istimta'u bima baina surrati war rukbah. Yang pertama diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas adalah salat, puasa, membaca Quran, menyentuh mushaf atau membawanya, masuk ke dalam masjid, tawaf, al-wata'u yaitu melakukan hubungan suami istri atau jima', dan al-istimta' bersenang-senang di antara apa saja yang ada di antara surrah wa rukbah, pusar dan lutut. Nah, qala asy-syarih hafizahullahu taala, al-athar al-mutarattibah 'ala al-haid wan nifas, yaitu hal-hal atau konsekuensi al-athar, konsekuensi yang menjadi sebab hukum apa saja, hal-hal apa saja yang menjadi sebab haid dan nifas, yang ada gara-gara sebab haid dan nifas. Jadi di sini hal-hal yang membuat
seseorang terlarang melakukan sesuatu ya karena sebab haid dan nifas. Nah, ada 8. Yang pertama, hurmatus shalah. Dilarang bagi wanita yang haid dan nifas untuk melakukan sholat. Haram bagi dia sholat. Ya, lima rawahu Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana hadis dari Aisyah ya radhiyallahu anha, beliau berkata, ya, kunna nu'mar biqada'is shalah wala nu'mar kunna nu'mar biqada'is shaum wala nu'mar biqada'is shalah. Dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha salat dan tidak diperintahkan untuk mengqadha puasa. Ya, dahulu kami diperintahkan, kebalik, dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Wa tashmulu al-hurmatul fardi wan nafli wa salatul janazah. Nah, pengharaman salat ini itu mencakup salat apa saja? Nah, kata Syekh di sini mencakup seluruh jenis salat. Baik salat fardu yang 5 kali maupun salat-salat sunnah, dan termasuk salat jenazah yang hukumnya fardu kifayah. Jadi semua jenis salat itu terlarang untuk dilakukan bagi wanita yang haid dan nifas. Bahkan juga terlarang bagi wanita yang haid dan nifas untuk melakukan sujud tilawah dan sujud syukur. Ya, karena ulama mengatakan kalau itu termasuk ya gerakan sholat. Ya, gerakan sholat, sehingga juga tidak boleh bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sujud syukur dan juga sujud tilawah. Fa idza tawadda'atil haid wa shallat, jika seandainya si wanita yang haid tadi nekat berwudu, kemudian dia sholat, ya, meskipun dalam keadaan haid, maka sholatnya itu batal dan baginya berdosa, ya, dan dia mendapatkan dosa. Jadi jelas di sini ya, wanita yang haid dan nifas terlarang untuk melakukan sholat. Bahkan jika dia melakukan sholat, sholatnya itu tidak sah ya, dan juga dia mendapatkan dosa. Baik. Yang kedua, shaum. Terlarang bagi wanita yang haid dan nifas berpuasa. Wa dalilu hurmatil hadis as-sabiq, dan dalil yang menjadi menjadi sandaran para ulama, terutama di sini kita membahas ulama Syafi'iyah tentang keharaman berpuasa, adalah dalil yang tadi. Ya, artinya kami diperintahkan untuk mengganti puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat. Artinya memang wanita yang haid dan nifas terlarang untuk berpuasa dan terlarang untuk sholat. Wa 'alaiha i'adatu ma fata minas shaum ba'da tuhur, dan bagi wanita itu wajib untuk mengqadha puasanya ya yang terlewat gara-gara haid itu setelah dia suci, ya, setelah dia suci. Nah, tapi yang namanya berpuasa ini keharaman untuk berpuasa ketika haid itu berhenti dengan berhentinya darah. Ya, beda dengan sholat ya. Kalau sholat tidak cukup dengan berhentinya darah, tapi wajib dia mandi. Setelah mandi baru boleh melakukan sholat. Sedangkan puasa, ya, dia sudah boleh melakukan puasa dengan hanya inqita'ud dam, terputusnya darah. Artinya kalau ada wanita haid sebelum terbit fajar ketika bulan Ramadan, maka saat itu dia wajib berpuasa meskipun dia belum mandi. Ya, meskipun dia belum mandi wajib. Nah, berbeda dengan sholat tadi. Dan yang ketiga, qiraatul Quran. Terlarang baginya untuk membaca Al-Quran. Hadisnya apa? La taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Dilarang bagi wanita yang haid atau orang yang junub sesuatu pun dari Al-Quran. Ya, rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi bisanadin dhaif. Ya, akan tetapi ya, hadis ini sanadnya adalah dhaif. Taib. Ya, memang ulama khilaf di sini, ya, para ulama khilaf di sini antara boleh atau tidaknya
para ulama jumhur, ya para ulama 4 madhab itu berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya wanita membaca Al-Quran saat dia haid. Akan tetapi madhab Syafi'iyah dan madhab jumhur ulama ya itu melarang, dilarang bagi wanita yang haid atau sedang nifas, itu dilarang atau bahkan haram baginya untuk membaca sesuatu pun dari Al-Quran, ya dilarang. Nah, ya kecuali Imam Malik. Imam Malik itu membolehkan. Ya, Imam Malik itu membolehkan. Nah, bahkan membaca di sini meskipun dengan suara sir, ya meskipun dengan suara sir itu juga tidak boleh. Ya, yang boleh adalah kalau dia membaca Quran dalam hati. Ya, membaca Quran dalam hati atau dia menggerak-gerakkan bibirnya tapi tidak kedengaran oleh dia sendiri. Nah, kalau itu juga boleh. Si wanita tadi menggerak-gerakkan bibirnya membaca Quran dengan menggerakkan bibir, tapi suaranya pun tidak terdengar oleh dia sendiri. Nah, kalau begini tidak dinamakan namanya talaffuz. Ya, tidak dinamakan namanya qiraah. Jadi yang boleh dengan 2 cara, dalam hati atau dengan menggerak-gerakkan bibir, dan itu tidak terdengar oleh dia sendiri. Selebihnya itu dilarang. Ya, selebihnya itu dilarang. Nah, tapi di sini ada faedah. Ya, di sini ada faedah. Kata Syekh, yajuzu lil haidhi wan nifas wan nufasa qiraatul Qur'ani 'indal khaufi aw ad-du'a'i aw li khaufin nisyan aw li darurati ta'allum. Ya, jadi ini ada 4 keadaan ketika takut, ya indal khauf aw ad-du'a aw li khaufin nisyan aw li darurati at-ta'lim. Jadi ada beberapa keadaan itu diperbolehkan. Ya, kata Syekh Hisham di sini diperbolehkan, dapat keringanan untuk membaca Quran dalam keadaan takut pertama, ya untuk menenangkan jiwa lagi takut baca Quran, atau ketika berdoa, ya atau yang ketiga takut khawatir hafalannya lupa. Ya, khawatir hafalannya lupa, dan yang keempat ya ketika sangat butuh mendesak untuk ta'allum, untuk belajar atau mengajar. Ya, jadi di sini ada kemudahan, ada rukhsah. Ya, jadi sebenarnya kalaupun tidak ada rukhsah ini, maka seandainya wanita yang sedang haid ingin membaca Quran dalam keadaan tertentu yang sangat dibutuhkan untuk membaca Quran, maka mungkin dia bisa mengambil pendapat Malikiyah, pendapat Imam Malik, ya, yaitu beliau berpendapat tidak mengapa wanita yang haid atau nifas itu tetap membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Baik, ya, jadi dalam hal ini alam ruwasi', ya luas. Kita boleh mengambil pendapat Syafi'iyah, ya, atau jumhur, atau boleh mengambil pendapat Malikiyah dalam masalah ini. Baik. Selanjutnya yang keempat, mashu al-mushaf. Ya, masul mushaf. Nah, menyentuh Al-Qur'an atau membawanya. Dengan dalil dari firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidaklah menyentuhnya, ya, tidaklah boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Taib. Faedah, yajuzu hamlul mushaf fi wasatil amti'ah bi syart an la naqsida hamlul mushaf ay al-maqsud hamlul al-amti'ah. Nah, jadi nomor 4, dilarang untuk memegang mushaf atau membawanya. Ya, ini dalam artian mushaf hakiki. Ya, mushaf yang sebenarnya yang biasa kita pegang untuk membaca Quran itu yaitu mushaf itu. Tapi kalau Al-Qur'annya itu ada di HP atau di laptop, ya itu bukan Al-Quran, itu adalah aplikasi yang ada dalam HP atau laptop. Yang seperti ini tidak mengapa untuk dipegang, untuk disentuh. Ya, atau contoh lain yang pernah dicontohkan oleh Dr. Labib yaitu masalah Quran Braille. Quran Braille yang dipakai oleh orang-orang tunanetra. Yang seperti ini boleh enggak orang yang haid ya itu menyentuhnya? Ya boleh,
Karena Quran Braille ini adalah bukan Quran yang dalam artian sebenarnya. Dia adalah huruf-huruf yang disusun sehingga menjadi Al-Qur'an gitu. Tapi bukan Al-Qur'an dalam artian Quran yang bertuliskan bahasa Arab sebagaimana yang kita kenal. Nah, kalau yang selain itu boleh megang HP yang ada Qur'annya, ya, megang laptop yang ada aplikasi Qur'annya atau Quran Braille dan yang semisalnya, itu tidak mengapa. Yang diharamkan adalah memegang mushaf, ya, mushaf yang masyhur kita kenal. Taib. Ya. Kemudian faedah di sini adalah apa? Boleh memegang mushaf ketika sedang membawa amtiah, yaitu barang. Dengan syarat, kata Syekh, dengan syarat dia tidak bermaksud untuk membawa mushaf. Artinya dia hanya bermaksud untuk membawa barang tetapi terbawa mushaf. Yang seperti ini tidak mengapa. Nah, yang seperti ini ada rincian, ya. Yang seperti ini ada rincian, ya, yang sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in itu ada, ya, di situ ada rincian dan di sana ada juga perbedaan antara ulama Syafi'iyah sendiri seperti antara Imam Ar-Ramli dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, jadi ada 4 keadaan, ya, seseorang membawa mushaf dengan amti'ah atau barang. Yang pertama adalah an yaqsidahuma ma'an. Dia berniat, ya, dia bermaksud untuk membawa mushaf dan membawa barang. Misalnya dia membawa pulpen. Dia memang niat bawa pulpen dengan bawa Quran, atau dia niat membawa novel dengan Quran. Jadi dia niat bawa dua-duanya. Maka yang seperti ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami haram. Ya, kalau dia niat membawa dua-duanya, yang seperti ini kata Ibnu Hajar Al-Haytami haram. Tapi kalau kata Ar-Ramli boleh. Karena dia niat tidak hanya niat membawa Quran, tapi dia niat juga membawa barang. Baik. Keadaan kedua yaitu jika dia berniat untuk membawa barang saja. Artinya dia niat bawa novel dan gak sengaja kebawa sama dia Al-Quran. Ya, dia tidak ada maksud niat sejak awal membawa Quran, cuman dia niatnya bawa novel. Yang seperti ini ulama Syafi'iyah sepakat boleh, baik Ibnu Hajar maupun Imam Ar-Ramli. Ya, bahkan Al-Faqih Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in juga mengatakan ya boleh. Ya, boleh. Tidak mengapa. Di sini mereka semua sepakat kalau niatnya hanya membawa novel atau amtiah selain mushaf dan dia tidak bermaksud untuk membawa mushaf alias terbawa, Qurannya terbawa tanpa sengaja, itu diperbolehkan. Ya. Kemudian keadaan yang ketiga, an yaqsida al-mushaf. Dia niat bawa mushaf dan gak sengaja bawa novel. Nah, kalau seperti ini bagaimana hukumnya? Semua ulama Syafi'iyah mengatakan haram. Kompak haram, baik itu Ibnu Hajar Al-Haytami maupun Ar-Ramli maupun apa yang dikatakan oleh Al-Faqih Al-Malibari dalam Fathul Mu'in mengatakan juga haram. Nah, keadaan yang keempat, kalau dia tidak niat sama sekali bawa apapun. Artinya dia bawa tas, dia masuk kamar bawa tas. Dia nggak ada niat untuk bawa novel, untuk bawa barang, atau untuk bawa Quran. Tidak ada niat sama sekali. Artinya tidak niat bawa dua-duanya. Yang seperti ini bagaimana hukumnya? Maka di sini Ibnu Hajar mengatakan tetap haram. Ya, sedangkan Imam Ar-Ramli dan juga Al-Malibari mengatakan boleh. Ya, boleh. Nah, jadi ini ada 4 keadaan. Ya, 4 keadaan. Yang pertama, kalau dia sengaja bawa dua-duanya, kalau dia hanya ingin membawa Quran saja. Yang ketiga, kalau dia hanya ingin membawa barangnya saja. Yang keempat, kalau dia tidak niat membawa dua-duanya. Dan di sini semua sudah dirinci, ya, oleh para ulama Syafi'iyah. Kalau dia berniat membawa dua-duanya, maka kata Ibnu Hajar itu haram, sedangkan kata Imam Ar-Ramli itu boleh. Ya, sedangkan kata Al-Malibari, Al-Faqih Al-Malibari, Imam Al-Malibari mengatakan haram juga. Nah, sedangkan kalau dia berniat
untuk membawa barang saja, nggak sengaja bawa Quran, maka semua mereka tadi mengatakan boleh. Dan yang ketiga, kalau dia berniat untuk membawa Quran dan terbawa novel, nggak sengaja bawa novel tapi niatnya dia membawa Quran saja, maka mereka semua sepakat, ulama yang tiga tadi mengatakan haram. Dan yang keempat, kalau dia tidak niat membawa dua-duanya, alias kedua-duanya terbawa tanpa sengaja, maka Ibnu Hajar mengatakan tetap haram, sedangkan Imam Ar-Ramli dan Al-Malibari mengatakan boleh. Jadi mereka khilaf di dua keadaan dan sepakat di dua keadaan. Wallahu taala wa alam. Nah, kemudian yang kelima, ya, oh ya, taib. Kemudian untuk masalah tafsir, ya tafsir. Apakah tafsir itu sama dengan mushaf? Nah, di sini ada rincian lagi. Nah, ulama Syafi'iyah mengatakan kalau tafsirnya itu huruf, ya tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya, maka ini boleh. Ya, ini bukan dikatakan mushaf tapi ini tafsir, kitab tafsir. Maka saat itu boleh wanita yang haid atau nifas menyentuhnya atau membawanya. Sedangkan kalau tafsirnya itu dengan huruf Al-Qur'annya hampir sama, hanya berbeda satu atau dua huruf, hampir sama, ya berdekatan, maka seperti ini ulama Syafi'iyah mengatakan diharamkan juga. Contohnya tafsir yang hurufnya itu berdekatan dengan huruf Al-Qur'an, jumlahnya itu seperti tafsir Al-Jalalain, ya, tafsir Al-Jalalain. Di sini ulama tetap tidak boleh. Kenapa? Karena jumlah huruf tafsir dengan huruf Al-Qur'an pada tafsir Jalalain itu hampir mirip. Ya, hampir mirip. Nah, tapi kalau tafsir yang tebal-tebal kayak contohnya tafsir Ibnu Katsir, ya jelas ini tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Yang seperti ini ketika haid dan nifas tetap boleh untuk menyentuh atau membawanya. Nah, wallahu taala wa alam. Kita masuk ke poin yang kelima. Poin yang kelima, dukhulul masjid in khafat at-talwith. Ya, dilarang untuk masuk ke masjid jika khawatir mengotori masjid. Ya, in khafatit talwith. Jika khawatir untuk masuk ke dalam masjid itu khawatir untuk mengotorinya. Dari hadis la uhillal masjida li junubin walal haid. Tidak dihalalkan masjid dimasuki oleh orang yang junub maupun orang yang haid. Taib. Dan wa yuqasu al-haid ala syakhsin yahmilun najasah. Nah, dan dikiaskan juga bagi orang yang membawa najis itu dikiaskan dengan orang yang haid atau junub. Ya, orang yang badannya penuh najis, misalnya dia baru masuk lumpur atau baru kena kotoran, ya itu tetap dilarang masuk masjid. Ya, dikiaskan dengan keadaan orang yang junub atau haid. Masalah la yahillu lil haidi awin nufasa'i al mukthu fil masjid. Tidak dihalalkan alias diharamkan bagi wanita haid dan nifas itu untuk berdiam diri di masjid. Ya, berdiam diri di masjid. Tapi yang boleh apa? Wa yajuzu lahun al mukthu fi makanin ghairi mu'iddin lis salati bil masjid. Tetapi boleh bagi dia, si wanita tadi yang haid atau nifas itu berdiam diri di tempat, ya, di tempat masjid yang memang bukan disediakan untuk sholat. Ya, artinya misalnya dia dibolehkan di misalnya di teras masjid misalnya. Ya, atau tempat-tempat yang memang bukan disediakan untuk sholat. Ya, bukan disediakan untuk sholat. Seperti ini diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah dia berdiam diri di tempat yang di masjid tadi yang memang disediakan untuk sholat. Sedangkan di tempat di masjid yang memang bukan disediakan untuk sholat, boleh bagi wanita untuk berdiam diri di sana. Naam. Kemudian yang keenam adalah tawaf. Ya, yang keenam adalah tawaf. Dilarang juga bagi wanita haid atau nifas untuk tawaf, karena tawaf itu seperti sholat. Ya, sebagaimana dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, at-tawafu haulal baiti mithlus shalah illa annakum tatakallamuna fihi. Nah, tawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti sholat.
Bedanya tawaf itu boleh kita berbicara, ya selama berbicara kita perkataan-perkataan yang baik. Sedangkan sholat kan nggak boleh kita berbicara dalam sholat. Nah, jadi bedanya sholat dengan tawaf, kata Nabi di sini kalau tawaf itu boleh kita berbicara, sedangkan sholat itu tidak boleh. Nah, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah, karena Nabi pernah mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wa qad hadat wa hiya muhrimatun, ya, wa hiya muhrimatun fi hajjatil wada', dan dia dalam keadaan ya muhrim, ya, wa hiya muhrimatan fi hajjatil wada', dan dia dalam keadaan muhrim saat haji wada' di tahun ke-10 Hijriah. Kata Nabi apa? Isna'i ma yasna'ul hajj ghaira alla tatufi bil bait. Silahkan kamu lakukan apa saja dalam ibadah haji ini selain tawaf. Ya, selain tawaf. Naam. Yang ketujuh al-wat'u. Yang ketujuh adalah al-wat'u. Tidak boleh bagi wanita yang haid atau nifas itu berjima. Dalilnya firman Allah Ta'ala, ya yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Dilarang jauhilah wanita saat haid, ya fa'tazilun nisaa fil mahid. Ini dia dalilnya. Ya, jauhilah wanita saat haid, artinya dilarang kita untuk melakukan hubungan suami istri dengan istri kita ya, saat dia haid. Tapi kalau tetap nekat melakukan, maka ini termasuk perbuatan yang besar. Jadi al-jima', ya al-jima' ma'al haid, ya atau al-jima' fil haid, melakukan jima' saat dalam keadaan haid itu termasuk perbuatan dosa besar, minal kabair. Taib. Nah, dan kapan wanita tadi boleh berjima? Ya, tidak cukup hanya dengan terhentinya darah, tapi wajib mandi dulu baru dia jima. Ya, baru dia boleh untuk berjima. Nah, beda dengan puasa tadi kan. Kalau puasa itu keharamannya berhenti atau terputus sejak terputusnya darah. Meskipun dia belum mandi, dia tetap boleh untuk berpuasa. Sedangkan sholat atau berjima ya atau menyentuh mushaf ya itu tidak boleh sampai dia benar-benar habis mandi. Setelah suci baru dia boleh melakukan itu semua. Nah, faedah. Ya, faedah. Yusannu liman jama'a zaujatahu fi awalil haid at-tasadduq bi dinar. Disunahkan bagi laki-laki suami yang menjimai istrinya di awal haid, ya di saat-saat masa awal haid itu bersedekah dengan 1 dinar. Sedangkan ketika dia melakukan hal itu di akhir masa haidnya, itu sedekahnya adalah 1/2 dinar. Ya, ini ya diambil ulama Syafi'iyah mengambil ini dari hadis yang dhaif, ya hadisnya hadis yang dhaif. Taib. Nah, kemudian yang ke-8 al-istimta'u bainas surrati warukbah. Bersenang-senang, ya bersenang-senang dengan apa saja ya bima bainas surrati warukbah. Bersenang-senang di bagian antara pusar dan lutut. Nah, dalilnya apa? Faqad su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya ya amma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun faqala ma fawqal izar, rawahu Abu Dawud. Nabi pernah ditanya oleh seseorang apa saja yang dihalalkan bagi suami terhadap istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Maka Nabi menjawab apa saja yang di atas sarung, al-izar, artinya yang selain tempat antara lutut dan pusar. Ya, jadi antara lutut dan pusar tempat tersebut terlarang untuk diistimta saat haid, ya saat haid. Sedangkan faedah yahillul al-istimta' ya bisurrah warukbah fal hurmatu lima bainahuma. Sedangkan
bersenang-senang di pusar dan lutut itu boleh. Kenapa? Karena yang tidak boleh adalah apa yang di antara pusar dan lutut. Artinya tadi ma fauqal izar, yaitu apa yang di atas sarung. Maksudnya yang menutupi bagian antara pusar dan lutut. Sedangkan yang di atas sarung, ya, yang di atas sarung itu boleh. Jadi karena Nabi berkatakan ma fauqal izar, yang dibolehkan adalah ma fauqal izar, yang di atas sarung selain antara lutut dan pusar, maka ma tahtal izar, apa yang dalam bagian izar, dalam bagian antara lutut dan pusar itu terlarang. Ini mafhum mukhalafahnya. Ya, mafhum mukhalafah. Kan tetapi ya kalau kita lihat ada yang mengatakan dalam perkataan qaul qadim Imam Syafi'i, ya, sebenarnya al-istimta' baina surah wa rukbah itu boleh. Ya, karena hadis Nabi SAW bersabda dalam hadis, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah sesuatu apapun terhadap wanita yang haid oleh suaminya kecuali an-nikah. Apa an-nikah itu? Al-wat'u, jima. Jadi yang terlarang itu hanya jima. Ya, yang terlarang adalah jima. Ini mantuknya mengatakan illa isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah sesukamu terhadap istrimu yang haid kecuali jima. Artinya tidak terlarang untuk istimta apa saja yang antara lutut dan pusar. Nah, sedangkan yang dalil yang diambil untuk atas larangan al-istimta baina surah wa rukbah itu adalah mafhum, ya, dari mafhum mukhalafah. Ya, dari mafhum mukhalafah. Maka di sini bagaimana cara mengkompromikannya? Dalam kaidah fikih dikatakan idza ta'arada al-mantuq bainal mantuq wal mafhum qudima al-mantuq. Jika ada dua hadis bertentangan dari sisi mantuk dan sisi mafhumnya, sisi mantuk itu adalah yang teksnya, ya, teksnya. Kalau mafhum itu makna kebalikan, ya, mafhum mukhalafah itu makna kebalikan. Jadi antara jika ada dua hadis yang secara zahir bertentangan antara mantuk dengan mafhum, maka lebih diutamakan apa? Lebih dikedepankan, lebih dikuatkan yang mantuk. Nah, tadi yang mantuk kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali nikah, yaitu jima. Sedangkan yang dalil yang ini mau faqal izar itu dalil tentang istimta, diharamkannya melakukan senang-senang kepada istri dia di bagian lutut, di bagian antara lutut dan pusar, itu pakai mafhum mukhalafah. Kata Nabi, yang boleh adalah ma fauqal izar, apa selain di atas izar, sarung. Sedangkan yang mafhum mukhalafahnya adalah apa? Apa yang di bawah sarung atau di dalam sarung, yaitu bagian antara pusar dan lutut, itu diharamkan. Maka di sini ya ada ta'arud, kontradiksi antara mantuk dan mafhum, sehingga dimenangkan yang mantuk. Baik. Nah, faedah yang terakhir, at-talaqu athna al-haidi wa qabla tuhri minhu bi ghaslin aw tayammumin haram ma'a wuqu'ihi. Nah, hal yang nomor 9, ya, ini ke-8. Nah, yang ke-9 yang diharamkan bagi wanita haid adalah ditalak. Jadi kan kita mengenal namanya talak sunnah dan talak bid'ah. Ya, talak sunnah itu ya mentalak dalam keadaan istri dalam keadaan suci, ya, dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid yang belum dijimai. Nah, maka kalau mentalak istri dalam keadaan haid itu berdosa. Ya, meskipun talaknya sah tapi dia terkena dosa. Maka diharamkan talak dalam mentalak istri dalam keadaan haid, itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Ya, bi ghaslin, ya, sebelum dia bersuci dengan mandi atau tayamum, maka itu haram. Ya, mentalak istri dalam keadaan haid sebelum dia bersuci dengan mandi atau tayamum, maka haram ma'awuqu'ihi, meskipun talaknya itu jatuh. Ya, talaknya tetap terhitung, tetapi si suami mendapatkan dosa karena melakukan sesuatu yang haram saat istri sedang haid, yaitu mentalaknya. Nah, ya, kemudian ada lagi yang ke-10, ya, yang ke-10 tambahan, yahrumu 'alal haid at-taharatu bi niyyati ta'abbud. Ya.
au niyati raf'il hadath li'annahu tala'ub. Nah, diharamkan bagi wanita yang haid atau nifas itu bersuci dengan niat ta'abbud, ya, dengan niat ibadah atau dengan niat mengangkat hadas, ya, dengan niat mengangkat hadas, ya, sebagaimana tadi kan yang di sini, ya, fa idza tawadda'at al-haidu wa shallat fa shalatuha batilah wa 'alaiha itsm. Nah, ini jika dia tetap berwudu, ya, udah tahu dia haid tapi nekat berwudu dengan niat ibadah atau berwudu dengan niat mengangkat hadas, maka saat itu juga diharamkan dan dia berdosa. Kenapa? Ini berarti bentuk tala'ub, main-main, ya, bentuk main-main, karena dia sejatinya memang sudah nggak boleh sholat, ya, tidak boleh sholat, tidak boleh berwudu dengan niat ta'abbud atau dengan niat mengangkat hadas, karena hadasnya tidak akan terangkat, ya, karena belum berhenti dari haidnya. Maka seperti ini ya juga berdosa, ya, juga berdosa. Tapi kalau dia haid dan dia niat mandi sunnah seperti mandi hari Id, mandi ketika mandi ketika ihram, ya, pokoknya melakukan mandi sunnah lah, ya, niatnya memang mandi atau dengan niatnya menyegarkan badan, nah, seperti ini boleh, ya, karena hal ini tidak mengangkat hadas. Yang diharamkan kalau dia haid tapi dia berwudu dengan niat ta'abbud, dengan niat ibadah atau dengan niat mengangkat hadas, karena ini nggak mungkin. Ini adalah bagian dari tala'ub, bermain-main dengan syariat, dan itu berdosa, ya, wallahu taala wa a'lam. Selanjutnya kita masuk ke bagian apa saja yang diharamkan bagi orang yang junub. Qala al-musannif rahimahullah wa yahrumu 'alal junub khamsatu asya. Diharamkan bagi orang yang junub 5 hal. Ya, 5 hal. Tadi kalau di haid dan nifas ada 8 kata al-musannif, kata Abu Suja', tapi pas disyarah itu dapat 10, ya, 10 hal. Sedangkan orang yang junub itu 5 hal, lebih sedikit. Apa yang pertama? As-shalah, qiraatul Quran, membaca Quran, wa massul mushaf wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya, dan juga tawaf, dan al-lubthu fil masjid, ya, berdiam diri atau ya berdiam diri dalam masjid. Nah, hal-hal yang dilarang dalam orang junub saat janabah apa saja? Yang pertama, hurmatus shalah. Hurmatu as-shalah, diharamkan bagi dia untuk salat. Ya, sama kayak haid tadi, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, ya, ataupun salat jenazah, ya, maka diharamkan. Fatuhramus salatu lil muhdits, ya, fal junub aula. Salat itu dilarang bagi orang yang berhadas kecil, orang yang kentut, ya, orang yang kentut atau berhadas kecil itu diharamkan bagi dia salat sampai dia bersuci. Apalagi orang yang junub, ya, lebih haram lagi, lebih aula, ya, lebih utama untuk diharamkan untuk salat. Nah, hadisnya apa? La taqbalu salata bighairi tahurin. La tuqbalu salatu bighairi tahurin. Tidaklah diterima salat tanpa bersuci, ya, tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim. Ya, termasuk juga di sini, ya, sebagaimana tadi haid, diharamkan juga bagi dia orang yang junub melakukan sujud syukur atau sujud tilawah, ya. Bahkan diharamkan juga bagi dia untuk khutbah Jumat. Ya, untuk khusus khutbah Jumat itu wajib dalam keadaan suci. Tidak boleh dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Tapi kalau untuk khutbah yang lain selain khutbah Jumat itu boleh dalam keadaan berhadas. Seperti contohnya seseorang berkhutbah dalam keadaan berkhutbah untuk khutbah Idul Fitri, Idul Adha, atau khutbah salat kusuf, ya, atau khutbah saat salat istisqa misalnya. Yang jelas bukan khutbah untuk salat Jumat. Ya, karena Jumatan khutbah Jumat itu wajib dalam keadaan bersuci atau dalam keadaan suci. Baik. Kemudian yang kedua, qiraatul Quran, sama dengan yang haid tadi.
tidak boleh bagi orang yang junub itu membaca Al-Qur'an, ya, membaca Al-Qur'an sebagaimana dirincian yang tadi sudah kita bahas di masalah haid dan nifas. Ya, kalau Qur'annya versi Quran aplikasi yang di HP atau laptop itu boleh. Yang tidak boleh adalah afwan. Kalau Quran yang di aplikasi, ya, kalau yang membaca ini bolehnya kalau dalam hati atau dengan menggerakkan bibir saja tapi tidak terdengar oleh yang membaca sendiri, itu juga diperbolehkan. Tapi ada pendapat Imam Malik yang membolehkan dalam keadaan tersebut, ya ini termasuk bagian dari keluasan fikih, ya, bagian dari keluasan masalah fikih. Ada pendapat lain yang membolehkan untuk membaca Quran dalam keadaan-keadaan tertentu. Nah, dalam Fathul Qorib dijelaskan, dikatakan ghairu mansukhit tilawah. Jadi tidak boleh membaca Quran apapun dari Al-Quran meskipun satu huruf atau satu ayat, ya, selama itu bukan ayat yang dimansukh, ayat yang telah dimansukh atau telah dihapus. Nah, untuk masalah naskhul Quran ada 3 macam. Yang pertama naskhu at-tilawah, yang dinasakh hanya bacaannya saja. Yang kedua adalah naskhul hukum, yang dinasakh adalah hukumnya tapi bacaannya masih ada. Ya, yang pertama tadi naskhu at-tilawah, yang dinasakh, dihapus adalah bacaannya, hukumnya masih ada, masih berlaku sampai sekarang. Yang kedua yang dinasakh adalah hukumnya dinasakh tapi tilawahnya masih ada, alias bacaan Qur'annya, ayatnya masih tercantum dalam Al-Qur'an. Dan yang ketiga naskhu tilawah wal hukum, bacaannya hilang dan hukumnya pun hilang. Ya, contohnya apa? Yang naskhu tilawah faqat, ya, yang dinasakh hanya tilawahnya saja, tapi hukumnya, ketentuan hukumnya masih berlaku. Contohnya adalah ayat rajam, ya, ayat rajam bagi pezina yang muhsan. Ya, di Al-Quran kan yang sekarang tertulis hanya untuk pezina ghairu muhsan. Kata Allah Ta'ala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan pezina dan laki-laki pezina itu dihukum dengan 100 kali cambukan. Ini bagi pezina yang ghairu muhsan, ya, yang belum menikah, sederhananya seperti itu. Dan ayat rajam itu adalah bagi pezina muhsan yang sudah menikah. Nah, tetapi ayat tentang rajam itu sudah tidak tercantum lagi dalam Al-Quran. Akan tetapi hukuman rajam bagi pezina yang muhsan masih berlaku syariatnya sampai sekarang. Nah, itu namanya adalah naskhu at-tilawah, ya, naskhu at-tilawah. Yang kedua naskhul hukum, ya, naskhu al-hukum. Nah, jadi kalau membaca ayat rajam, ya, kalau misalnya masih ada ayat rajam yang kita tahu, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena ayatnya ini sudah dinasakh, sudah dimansukh, ya, jadi bukan lagi bagian dari Al-Quran meskipun hukumnya masih berlaku. Dan yang kedua yang dinasakh hukumnya saja, sedangkan tilawahnya masih ada. Nah, seperti ini tak boleh juga. Kenapa? Karena tilawahnya, teksnya itu masih tercantum dalam Al-Quran dan dia masih dikategorikan bagian dari Al-Quran meskipun hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Contohnya apa? Ayat tentang tarabbus al-mu'taddah bisanatin, ayat tentang wanita yang iddahnya, masa iddahnya itu karena ditinggal mati suami. Awal pertama mereka wajib melakukan masa iddah selama setahun. Kemudian dinasakh menjadi berapa? Hanya 4 bulan saja. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Nah, ini ayat yang menasakh, ya, ayat lain yang dulunya wanita yang iddahnya karena ditinggal mati suami setahun, dinasakh dengan ayat ini, yaitu hanya 4 bulan saja. Artinya ayat yang mengatakan wanita yang ditinggal mati suami iddahnya setahun masih ada teksnya dalam Al-Quran, masih ada, ya, dan saya lupa itu surat apa, ayat berapa, yang jelas masih ada
tetapi hukumnya sudah dinasakh. Jadi wanita yang HA ditinggal mati suami, iddahnya bukan setahun lagi, tapi hanya 4 bulan saja. Arba'ata ashhurin wa asyra, 4 bulan 10 hari. Jadi di sini nasakhnya, yang dinasakh apa? Hukumnya, sedangkan ayatnya, nasnya, teksnya itu masih ada. Jadi tetap tidak boleh membaca yang sudah dinasakh tadi. Yang ketiga itu dua-duanya dinasakh, baik teksnya maupun hukumnya sama-sama dinasakh. Sudah tidak ada lagi dalam Al-Quran dan hukumnya juga sudah tidak berlaku. Contohnya apa? Tentang ayat Ashru Rodo'at. Ya, dulu masalah penyusuan, bayi itu dikatakan sudah menjadi anak susu, anak sepersusuan, menjadi mahram sepersusuan gara-gara 10 kali susuan. Kemudian dinasakh, ya, dinasakh menjadi 5 kali susuan. Nah, ayat tentang 10 kali susuan itu sudah dinasakh, dihapus, begitu juga dengan hukumnya. Jadi kalau untuk ukuran rodha' atau menyusui, kapan si anak yang kita susui, yang disusui tadi menjadi mahram gara-gara sepersusuan, itu cukup dengan 5 kali susuan, dan perinciannya bukan di sini kita menjelaskan. Ini hanya dalam rangka menjelaskan nasakh, ya, macam-macam nasakh secara ringkas. Jadi tidak boleh bagi orang yang junub membaca Quran, ya, tidak boleh, ya, apapun itu, sesuatu pun bagian dari Al-Quran, selama itu bagian dari Al-Quran, diharamkan. Nah, tapi kalau membaca ayat yang sudah dinasakh, yang bukan lagi tercantum dalam Al-Quran yang sekarang, itu tidak mengapa. Taib. Dan yang ketiga, mashul mushaf wa hamluhu, ya, sama, menyentuh mushaf dan membawanya. Ya, menyentuh mushaf dan membawanya. Lianna dzalika yahrum 'alal muhdits fal junub aula. Karena hal tadi diharamkan bagi orang yang berhadas, yaitu berhadas kecil, maka tentu lebih tidak boleh lagi bagi orang yang sedang junub atau sedang berhadas besar. Ya. Ya, taib. Di sini ada perincian lagi dalam masalah qiraatul Quran. Bagi orang yang membaca Quran dalam keadaan junub itu ada rincian 4 keadaan. Yang pertama, membaca Al-Quran biqasdil qiraah. Dia membaca Quran dengan niat memang qiraah, niat membaca Quran. Maka seperti ini haram, ya, sebagaimana yang tercantum di sini, haram. Yang kedua, dia membaca Quran itu tujuannya membaca dan juga zikir. Jadi dia membaca Quran, niatnya adalah membaca Al-Quran itu sendiri dan juga dalam rangka berzikir. Yang seperti ini juga diharamkan karena di sana ada qasdul qiraah, ada sengaja untuk membaca. Yang ketiga, membaca ayat Al-Quran tapi dalam rangka berzikir, seperti membaca ayat kursi, ya, membaca ayat kursi atau membaca 3 surat terakhir, trikul, ya, 3 surat terakhir ketika sebelum tidur, tapi niat dia membaca surat itu adalah berzikir, dalam rangka berzikir. Yang seperti ini bagaimana hukumnya? Boleh, jaiz, ya, jaiz. Kemudian kalau dia atlaqa la yaqsidu syai'an la qira'atan wala dzikr. Nah, ini agak lucu, ya. Jadi dia membaca ayat Al-Quran, membaca ayat dalam Al-Quran itu tidak dimaksudkan apa-apa, tidak dimaksudkan membaca dan tidak maksud berzikir. Jadi dia membaca gitu aja, tidak ada maksud apa-apa, tidak ada niat untuk qiraah dan tidak ada niat untuk berzikir. Yang seperti ini juga diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Jadi ada 2 keadaan yang boleh dan 2 keadaan yang tidak boleh. Jadi kalau ada orang membaca Quran, ya, membaca ayat dalam Al-Quran, itu niatnya berzikir, niatnya hanya untuk berzikir, seperti membaca ayat kursi, ya, atau membaca ayat yang lain, atau dalam rangka berdoa, ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, dia baca itu
ya hanya untuk doa atau berzikir, niatnya untuk doa dan berzikir itu boleh. Tapi kalau niatnya membaca ayat tadi dalam rangka untuk qiraah Quran plus berzikir barengan, ini juga diharamkan. Yang keempat, tawaf. Ya, diharamkan untuk tawaf. Sebagaimana tadi juga dijelaskan, karena tawaf itu seperti sholat, kecuali tawaf boleh berbicara di dalamnya. Di anna tawafa sholatun illa annaha bikalamin wa harakah. Karena tawaf itu seperti sholat, kecuali dalam tawaf itu boleh berbicara dan bergerak-gerak. Karena sebuah hadis mengatakan at-tawafu bil baiti sholatun illa annallaha ahalla lakum fihil kalam. At-tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah sholat, ya seperti sholat, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kalian dalam tawaf itu berbicara. Faman takallama fala yatakallamu illa bi khairin. Ya, jika kalian berbicara, maka jangan kalian berbicara kecuali dengan perkataan atau pembicaraan yang baik-baik. Hadis riwayat Hakim. Yang kelima, ya al-lubthu fil masjid, ya berdiam diri dalam masjid. Ya, li hadis la uhillal masjida li haidin wala junub. Tidak dihalalkan masjid untuk dimasuki orang yang haid ataupun junub, ya ataupun junub. Illa, ya dalam Fathul Qarib dikatakan illa lid darurah, kecuali karena darurat. Apa contoh keadaan darurat? Kaman ihtalama fil masjid wa ta'adzara khurujihi minhu. Ada orang ketiduran di masjid, kemudian dia mimpi basah. Nah, dia mimpi basah, sedang tidur di masjid dan mimpi basah. Nah, saat itu dia terbangun dan dia kalau keluar masjid khawatir atas dirinya atau khawatir atas barangnya kalau hilang misalnya. Yang seperti ini tidak mengapa, ada rukhsah karena dalam keadaan darurat. Ya. Masalah yajuzu lil junub uburul masjid. Nah, akan tetapi bagi orang yang junub, yang nggak boleh kan adalah berdiam diri, ya, menempati masjid, berdiam diri di masjid, itu yang nggak boleh. Sedangkan kalau untuk lewat saja itu boleh. Dalilnya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa 42, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, ya wala junuban hatta taghtasilu, ya dan seterusnya, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Nah itu. Jadi tidak boleh juga bagi orang yang junub mendatangi masjid, ya mendatangi masjid kecuali abiri sabil, hanya orang yang ubur, hanya sekedar lewat saja. Ya, hanya sekedar lewat saja. Ini tidak mengapa. Misalnya dia butuh sesuatu ke masjid, ya ngambil apa ke masjid, sesuatu ke masjid hanya untuk ngambil itu doang, misalnya ngambil sejadah atau ngambil buku atau ngambil apa, dia masuk ke masjid sebentar diambil keluar, nah, itu tidak mengapa, ya meskipun dia dalam keadaan junub, ya. Wallahu alam bisawab. Yang terakhir, ma yahrumu 'alal muhdits, ya, apa saja yang diharamkan bagi orang yang berhadas kecil. Wa yahrumu 'alal muhdits thalathatu asya. Diharamkan bagi orang yang berhadas kecil maksudnya yaitu 3 hal. Salat, tawaf, dan menyentuh mushaf atau membawanya. Jadi orang yang muhdits, berhadas kecil, itu paling sedikit ya hal-hal yang diharamkan, yang terlarang bagi dia. Yang paling banyak tadi ketika wanita yang haid atau nifas, ada 10 larangan. Sedangkan orang yang junub hanya 5, orang yang berhadas kecil itu hanya 3. Ya. Sebab-sebab yang hal-hal yang menjadi haram gara-gara sebab hadas kecil, ya, yaitu apa saja yang mewajibkan mandi adalah ma yahrumu 'alal hadas, yaitu apa yang diharamkan bagi orang yang berhadas. Pertama adalah salat. Ya, yang kita tahu kan kalau hadas kecil ma yujibu al-wudu, sedangkan yang berhadas besar adalah ma yujibu al-ghusl. Jadi haid, nifas, junub itu adalah hadas besar.
Sedangkan sesuatu yang mewajibkan berwudu itu namanya hadas kecil, seperti buang air kecil, buang air besar, kentut, memegang kemaluan dan yang semisalnya, itu hanya berhadas kecil. Ya, terlarang orang yang berhadas kecil itu apa? Salat. Ya. Dalilnya ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ini dalil yang masyhur, ya, yang sering kali kita dengar. Wahai orang beriman, kalau kamu ingin sholat, ya maka berwudu, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala dan juga membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Nah, hadis dari sedangkan dalil yang lain kedua dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah la yaqbalullahu salata bighairi tahurin. Allah tidaklah menerima salat, ya, dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan tidak bersuci. Atau dalam hadis yang bunyinya la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Ya, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa au fima ma'na. Jadi tidaklah salat kalian, salah satu di antara kalian diterima, ya, jika berhadas sampai dia bersuci. Nah, ya, hampir sama makna dan bunyinya dengan hadis riwayat Muslim ini. Intinya kalau belum bersuci maka terlarang untuk sholat. Kenapa? Karena at-taharah itu adalah syarat sah sholat. Nah, yang kedua adalah tawaf, ya, baik itu tawaf yang fardu maupun tawaf yang sunnah, ya, sebagaimana tadi dalam junub. Yang ketiga, mashul mushaf wa hamluhu, menyentuh mushaf dan membawanya. Ini juga dilarang bagi orang yang berhadas. Dalilnya apa? Tadi la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang dalam keadaan suci. Ya, wasabaqat al-adillatu ala dzalik, dan dalil-dalilnya sudah dijelaskan tadi di bab-bab sebelumnya, di bab haid dan bab orang yang junub. Naam. Ya, tambahan dari kitab Fathul Qarib, wa yahillu hamlul Qur'an fi amti'atin. Ya, sama kayak tadi, ya. Boleh membawa Al-Qur'an, ya, dengan barang, dengan perincian yang tadi sudah dijelaskan. Wa fi tafsirin aktsar minal Qur'an, dan juga membawa atau menyentuh tafsir yang jumlah hurufnya lebih banyak daripada Al-Qur'an. Wa fi dananir wa darahim wa khawatim nuqisha ala kullin minhuma Qur'an, atau menyentuh, memegang koin dinar atau dirham atau cincin yang dituliskan di sana Al-Qur'an. Jadi kalau ada koin yang bertuliskan ayat Al-Qur'an, ya, misalnya ada koin tulisnya inna fatahna laka fatahan mubina, ya, atau pedang, tulisan pedangnya apa? Inna fatahna laka fatahan mubina misalnya. Ini kan ayat Al-Qur'an. Boleh nggak kita menyentuh pedang itu? Boleh, tidak masalah. Ya, dikiaskan dengan tadi dirham dan dinar yang di sana bertuliskan ayat Al-Qur'an, sebagian Al-Qur'an. Atau ada cincin di sana bertuliskan lafaz Al-Qur'an. Ya, ini tidak mengapa. Boleh, tidak masalah. Ya, karena itu bukan Quran namanya. Itu hanya ayat yang ditempeli Al-Qur'an. Ayat itu adalah benda yang ditempeli ayat Al-Qur'an di sana. Wala yumna al-mumayyiz al-muhdits min masil mushaf wa lauhin, dan tidak boleh kita melarang anak yang kecil tapi sudah mumayyiz, ya, kecil itu sudah mumayyiz, itu jangan kita larang untuk menyentuh mushaf, ya, meskipun dia dalam keadaan berhadas. Syaratnya apa? Syaratnya lidirasatin wa ta'limil Qur'an. Syaratnya kalau dia tadi memegang mushaf itu tujuannya untuk belajar, ya, untuk belajar. Ini tidak mengapa. Berarti mafhum mukhalafahnya,
Kalau bukan untuk belajar, untuk ta'lim, maka itu tidak diperkenankan. Ya, jadi ini diperbolehkan hanya bagi sobi al-mumayyiz, anak yang kecil tapi sudah mumayyiz, artinya sudah mendekati baligh. Nah, kalau bagi yang kecil, bagi yang belum mumayyiz, ya misalnya anak 2 tahun atau 1 tahun atau 3 tahun, ya seperti ini jangan kita kasihkan Al-Quran. Kenapa? Khawatir nanti Al-Qurannya itu dirobek-robek, ya, atau dirusak atau dikotori. Kenapa? Karena kan anak kecil belum mengerti. Tapi kalau anak yang sudah mumayyiz, yang 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun, yang seperti ini tidak mengapa. Jangan kita larang mereka untuk menyentuh Al-Quran meskipun mereka dalam keadaan berhadas, dengan syarat tadi tujuannya untuk belajar. Taib, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin cukup sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan pembahasan kita, masuk ke bab baru yaitu kitabus shalah. Bab salat. Alhamdulillah, ya sudah 14 kali pertemuan kalau tidak salah kita telah menyelesaikan bab pertama dalam kitab-kitab fikih, yaitu kitabut thaharah. Ya, kitab fikih itu terbagi jadi 4 pembahasan, yaitu tentang thaharah, kemudian ibadah, kemudian muamalah, dan sisanya adalah tentang jinayat, ya, warisan dan yang semisalnya. Kita sudah menghabiskan satu bagian, yaitu bagian bersuci atau thaharah. Dan insya Allah setelah ini kita akan selanjutnya akan membahas dalam bagian masalah ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, dan yang semisalnya. Nah, wallahu ta'ala wa'alam. Semoga Allah memberikan saya keistiqomahan dan antum sekalian untuk istiqomah untuk menyelesaikan pembahasan kitab ini hingga tuntas. Dan setelah itu kita akan membahas kitab yang lain yang levelnya lebih tinggi, insyaallah ta'ala. Aqulu qauli hadza, kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Ya, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.